Karena untuk selama-lamanya kami mendiam Tuhan, karena untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan, karena untuk selama-lamanya kuasa-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sebab kalau kami ada sebagaimana adanya Tuhan saat ini, kami menyadari sebagai manusia tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami menyadari keberadaan kami, Tuhan. Apa yang kami butuhkan, kami gak bisa buat sendiri. Semua yang kami butuhkan itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan berikan itu semua bagi kami menyadari itu hanya karena Tuhan sayang sama kami. Dan kalau kami menyadari Tuhan sayang sama kami tahu Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan buat kami. Bahkan kami percaya ya Tuhan, Engkau yang bekerja dalam segala sesuatu, dan Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Biar setiap kami datang dengan bersyukur di hadapan Tuhan, sebab kami sadar akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu yang menghidupkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Saat ini kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Saat ini kami mau mengetahui jalan-jalan-Mu yang Kau tetapkan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mengetahui betapa panjang, betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya kasih Tuhan buat kami. Kami mau itu. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya Roh Kudus itu akan menghiburkan setiap hati kami saat ini. Maka hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saat ini sedang menyembuhkan segala penyakit. Maka hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus saat ini sedang membuka jalan. Roh Kudus sedang membuat terobosan-terobosan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, lihat hati kami. Berbicara Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Apa kabarnya hari ini? Berapa banyak yang percaya kalau kita boleh duduk di tempat ini, itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau katakan kalau saya bisa ada di sini juga hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena saya nggak bisa jaga kereta api,
mulus terus jalan di jalurnya tadi malam. Ya, Bapak Ibu, kasih tahu saya dari Medan. Jadi kalau kereta apinya bisa nyampe, bukan karena aku. Gak ada bilang amin ya. Kalau kereta apinya bisa nyampe dengan selamat di Rantau Prapat tadi malam, itu bukan karena manusia, itu karena Tuhan. Karena saya nggak bisa lihat jalur rel kereta apinya. Itu juga bukan karena masinisnya. Saya juga nggak lihat masinisnya sadar apa nggak tadi malam, Pak. Entah dia ngantuk, entah dia lagi main HP, saya nggak lihat. Maka saya cuma tahu satu hal. Kalau kita ada di tempat ini saat ini, begitu besar kasih Tuhan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Boleh katakan amin? Berapa banyak yang mau punya hari depan? Boleh angkat tangan. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang tahu dari mana datangnya hari depan? Yang tahu angkat tangan. Cuma sebagian yang tahu. Tahu lagi, tahu. Ulang ya. Dengarkan pertanyaan. Berapa banyak kita yang tahu dari mana datangnya hari depan? Yang tahu angkat tangan. Oh, nggak tahu, ada yang nggak tahu juga, ada yang nggak tahu. Ulang ya. Berapa banyak yang mau punya hari depan? Angkat tangan. Yang mau aja. Oh, mau. Amin, haleluya. Berapa banyak yang tahu dari mana datangnya hari depan? Angkat tangan yang tahu. Oh, nggak tahu juga. Saya khawatir kita sering sakit kepala. Saya khawatir kita sering sakit perut. Saya khawatir kita sering rasanya di dada panas, kayak sesak napas. Saya khawatir itu rasa tengkuknya itu pasti sering sakit itu. Saya khawatir, pokoknya penyakit lah. Kenapa saya tahu penyakit? Karena saya dokter. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Atau belum kenal, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya spesialis penyakit dalam.
Siapa mau jadi dokter di sini? Ada anak muda yang mau jadi dokter? Coba katakan, yang mau jadi dokter aja. Enggak ada? Astaga. Oh, mau kali, puji Tuhan. Satu aja yang mau jadi dokter. Oh, ya, biar aku kasih tahu kayak mana cara mau jadi dokter. Mau kau tahu? Gimana cara aku jadi dokter? Mau tahu? Kenapa aku bisa jadi dokter? Mau? Ada lagi yang mau tahu? Siapa yang pengen anaknya jadi dokter? Ih, ngeri kali. Gak ada yang mau jadi dokter. Tiba-tiba. Saya cuma bilang Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau saya bisa jadi dokter, bukan karena kekuatanku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan yang sesayang sama kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebagian masih menatap saya dengan bingung. Ada apa ini? Coba lihat dulu kiri kanannya. Hidup nggak dia? Iya, lihat kiri kanan aja. Soalnya kalau lihat diri sendiri kadang nggak bisa lihat kan? Nggak ada cermin soalnya. Ada yang nggak hidup di sampingnya? Semua hidup ya? Berapa banyak yang tahu kenapa kita hidup? Angkat tangan. Ih, boleh juga ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik, Pak. Berapa banyak yang udah tahu kenapa kita masih hidup? Cuma 4? Kita ada 200 orang nih kalian. Yang tahu cuma 4 kenapa kita masih hidup sekarang? Oh, tambah 1, 5. Udah, itu aja. Lainnya pada nggak tahu nih. Lalu kalau ditanya kenapa bisa sampai ke gereja ini, kenapa? Karena merasa jago. Iya. Oh, karena aku tadi pagi bangun tidur. Oh, gitu. Yang bangunin siapa? Yang jagain waktu tidur siapa, Pak? Coba tarik nafas, coba. Yang mau aja lah. Siapa tadi tarik nafas? Coba angkat tangan. Oh iya ya. Siapa tadi waktu tarik nafas nggak ada napasnya? Coba angkat tangan. Berarti semua ada napasnya. Siapa yang tahu dari mana datangnya nafas? Yang angkat tangan kan disuruh angkat tangan. Ibu belum tahu juga dari mana napasnya. Tak kasih tahu ya. Fotosintesis. Nah, siapa yang tahu fotosintesis? Yang tahu fotosintesis angkat tangan. Ketahuan itu siapa sering cabut dulu waktu sekolah. Fotosintesis itu adalah reaksi kimia. Oleh karena ada cahaya matahari. Lalu karena ada tumbuh-tumbuhan yang hijau, bukan yang ini mati. Ini ciptaan manusia yang mati. Tapi kalau Tuhan ciptakan tumbuhan hijau, hidup daunnya itu. Kalau ketemu dengan sinar matahari, Pak, maka dia akan menghasilkan oksigen. Udah tahu belum? Yang udah tahu angkat tangan. Yes, masih sedikit aja yang tahu. Padahal dikasih tahu tuh dia ya. Iya, nanti kita sama-sama ambil hikmahnya dari sini. Siapa yang tahu dari mana matahari? Angkat tangan. Pada nggak tahu juga. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang.
dan memuji. Siapa yang nggak tahu dari mana asal matahari, angkat tangan dah, udah, biar kita fair. Yang nggak tahu dari mana asalnya matahari, angkat tangan. Berarti tahu ya? Tanya lagi. Siapa yang tahu dari mana asalnya matahari? Udah, ulang. Siapa yang punya tangan, angkat tangan. Angkat tangan semua tadi ya. Kita udah lihat ya. Siapa yang tahu kenapa dia bisa angkat tangan? Angkat tangan. Ya angkat tangan lah. Kalau tahu. Kok kenapa nggak angkat tangan? Ulang. Siapa yang tahu kenapa dia bisa angkat tangan? Bapak cuma ketawa aja sih. Dengar Pak pertanyaannya Pak. Siapa yang tahu kenapa dia bisa angkat tangan? Angkat tangan. Sebagian juga nggak tahu juga ya. Aduh. Lihat tangannya masing-masing ya. Lihat aja lihat. Siapa tahu udah nggak ada tangan. Ada nggak tangannya? Siapa yang lihat tangannya? Ada tangannya, angkat tangan. Oh ada. Coba pikir, dari mana datang tangannya itu? Siapa yang ciptakan tangannya? Yang tahu siapa yang menciptakan tangannya? Angkat tangan. Belum juga. Ada juga yang belum itu. Ya udah deh, saya bisa berdoa aja. Semoga hari ini apapun mungkin masalah Bapak dan Ibu yang rasakan, ya, saya berdoa karena aku percaya Tuhan itu baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buatmu. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang melihat aku tersenyum dan tertawa, angkat tangan. Ada juga yang angkat tangan itu. Astaga. Oke. Puji Tuhan. Apa yang mau saya katakan begini? Nah, kalau saya belajar 12 tahun. Lama nggak itu 12 tahun? Lama ya? Yang kami pelajari tubuh manusia, Pak. Jadi tubuh manusia ini tersusun dari lebih kurang 40 triliun sel. Sel itu adalah kayak pabrik, tapi begitu kecilnya, tapi hidup. Lalu saya baca buku gitu ya, kok bisa ada sel gitu Pak? Coba siapa yang tahu di sini? Kok bisa ada sel yang hidup? Yang tahu aja angkat tangan. Nggak tahu ya? Semua pada nggak tahu ya? Hah? Nggak tahu juga Pak? Ibu nggak tahu juga ya? Jadi kalau gitu kita ada di dunia ini kebetulan gitu. Hah? Saya khawatir bener Pak. Kita datang ke gereja mau ngapain Pak? Kita ngapain datang ke gereja? Ngapain? Buat apa? Kalau kita nggak tahu kenapa kita hidup. Siapa yang tahu sekarang kenapa kita hidup? Coba angkat tangan. Ini masih berat juga itu tangan. Nanti berobat ke dokter saraf ya. Siapa tahu ada gejala stroke gitu. Karena kalau orang stroke gini Pak, disuruh angkat tangan gini. Dia mau, tapi nggak bisa. Begitu canggihnya ilmu kedokteran Pak. Sampai hari ini belum bisa menciptakan satu sel. Siapa pernah sesak napas?
Mantep kan? Cuma orang ini aja yang pernah sesak napas di sini. Pasti karena nari ya kan? Sesak napas. Siapa yang pengen tahu rasanya sesak napas? Gak ada. Kalau dikasih tahu rasanya sesak napas itu sakit, siapa yang percaya? Kata. Sesak napas itu sakit. Siapa yang percaya? Coba angkat tangan. Nanti nggak angkat tangan, kusuruh tahan napas. Ya. Yang nggak angkat tangan, bayangin aja lah, bayangin aja. Gak usah lakukan. Aku pun yang lakukan untuk kita. Kututup hidungku, kututup mulutku. Sakit banget. Kepalaku sakit, dadaku sakit, tenggukku sakit. Siapa yang tahu kenapa aku sakit? Yang tahu katakan. Ya elah, udah ditengok juga, udah ditutup gini. Tuhan baik loh. Udah tahu belum? Masa sih, coba ku tes ya. Siapa yang tahu kalau Tuhan itu baik? Angkat tangan. Oh, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah tarik nafas dulu yuk, biar hilang sakit kepalanya tuh. Iya, saya khawatir kalau lihat wajah-wajah murung gini tuh ya. Waduh, itu kurang oksigen. Sebagian mungkin akan berpikir, gimana masa depan? Kita datang dengan rasa khawatir. Kita datang dengan rasa takut. Tapi hari ini, kalau kita tahu dari mana sumber masa depan, kita nggak khawatir lagi. Siapa yang udah tahu dari mana sumber masa depan? Angkat tangan coba. Siapa yang tahu kalau Tuhan itu punya rencana yang indah buat masa depannya? Coba angkat tangan. Oh yes. Udah aku kasih tahu ya sama kau ya, karena angkat tanganmu dikit kali gitu. Tuhan punya rencana yang indah buat masa depan. Tetapi kamu harus tahu, Bapak, Ibu harus tahu, pada waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan kasih pilihan. Kalau Adam mau melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Adam akan apa? Nggak tahu. Lalu Tuhan menciptakan satu lagi pohon di tengah-tengah Taman Eden. Apa yang terjadi? Tuhan bilang apa? Kalau kamu makan itu, kamu pasti apa? Yang tahu angkat tangan. Kalau dimakan pohon itu jadi apa? Yang belum tahu angkat tangan, biar aku kasih tahu. Oh, udah tahu kan? Yang tahu apa yang terjadi kalau dimakan pohon yang dilarang itu, angkat tangan. Saya cuma mau katakan sederhana. Kalau hari ini kita hidup dan kita tahu Tuhan yang berjanji buat kita, maka kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Dan kalau Tuhan berjanji, orang-orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan, maka keadaannya akan diberkati oleh Tuhan. Keadaanmu akan baik-baik saja. Engkau akan disembuhkan karena Tuhan itu baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Udah segar badannya belum? Coba goyang-goyang dulu gini. Nih. Yang bisa menggoyang tangannya gini, coba bisa. Iya. Apalagi yang tahu kalau dia bisa menggoyang tangan cuma karena Tuhan Yesus. Goyang tanganmu kalau kau tahu kau bisa goyang tangan karena Tuhan Yesus. Angkat tanganmu kalau kau tahu Tuhan Yesus baik buatmu. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Haleluya. Next slide. Mazmur 128. Ini ayat buat yang banyak masalah dalam hidupnya. Buat yang gak punya masalah, gak usah. Siapa sini punya masalah? Ada juga yang gak tangan itu. Ulang ya, hati-hati Bu. Siapa di sini yang punya masalah dalam hidupnya? Angkat tangan. Berarti semua punya ya? Berarti kalau aku lagi punya masalah, lalu aku berharap sama abang ini, aku dapat apa? Dapat masalah. Orang dia punya masalah. Bilang sebelahnya, pantes. Berharap sama manusia pasti pantes. Jangan ditanya lagi, kenapa dia kayak gitu? Kenapa kau jahat kali sama aku? Dia bukan jahat. Dia cuma banyak masalah. Kitanya aja yang bodoh. Udah tahu semua orang punya masalah, berharap sama. Baca aja sama-sama. Nyanyian ziarah 2-3 ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau. Dan pertanyaannya, siapa yang mau berbahagia? Amin. Amin. Pertanyaannya, dari mana sumber kebahagiaan kita? Dari mana? Yang tahu dari Tuhan angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lalu kalau kita baca ayat itu dengan jelas berkata, yang hidup menurut jalan yang siapa tunjukkan? Tuhan. Berarti kalau Tuhan mau memberkati kita, bukan karena kita minta. Karena kalau kita minta, nanti kita bisa bilang, udah aku minta nih Tuhan memberkati, tapi gak diberkati aku sampai sekarang, betul? Tuhan tidak pernah berjanji Dia memberkati karena kita minta. Tapi Tuhan berjanji Dia memberkati karena kita mengikuti perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang kita kerjakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Sekarang aku tanya, berapa banyak yang mau melakukan perintah Tuhan? Yang mau diberkati aja angkat tangan ya. Kalau nggak usah, ulang. Berapa banyak yang mau melakukan perintah Tuhan dalam hidupmu? Angkat tangan. Wes, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dah, siap-siap ya? Udah siap? Kita baca, next slide. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mati lampu ya. Mati ya yang depan ini ya. Oke. Buka punya aku depan gitu ya. Mazmur 128, Bapak Ibu boleh catat biar nggak lupa. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bisa katakan amin? Berapa banyak di sini laki-laki, coba katakan. Wis mantap. Berapa banyak di sini yang mau takut akan Tuhan, laki-laki? Angkat tangan. Wih, haleluya. Kan enak, cepat selesai khotbahnya. Pulang dari sini hidup sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan. Cuma karena mau. Kenapa kita mau? Karena kita percaya. Kalau kita percaya, apa yang kita dapat? Saya mau katakan, Roh Kudus, Pak. Kalau Bapak mungkin merasa berat hatimu saat ini, saya mau katakan, kalau kita bilang mau ikut kehendak Tuhan, maka Roh Kudus pasti menghibur.
di dalam pikiran Bapak. Amin. Maka istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur. Coba bapak-bapak lihat istrinya, Pak. Istriku di Medan, ya. Tapi aku selalu merindukan dia. Karena kalau aku lihat istriku, bahagia kali. Ini pelayanan saya yang kedua, keluar kota. 2 minggu lalu saya melayani di perdagangan. Istriku nggak ikut. Rindu kali deh. Iya, rasanya kayak ada yang kurang dalam hidup ini. Karena kalau aku lihat istriku, menyala hatiku. Hilang sakit kepala aku. Saya tahu ya nggak ketawa itu. Bapak sakit kepala kalau lihat istri kan, Pak. Maka saya kasih tahu, kalau Bapak nggak mau sakit kepala lihat istri, Bapak cuma perlu ngomong sama Tuhan, Pak. Dalam doa Bapak berkata, Tuhan, aku mau melakukan apa saja yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, aku mau hidup sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menjadikan istri Bapak seperti pokok anggur yang subur. Katakan amin, Pak. Ibu-ibu katakan amin. Berapa banyak ibu-ibu mau seperti pokok anggur yang subur? Angkat tangan. Menyala, Bu. Amin. Anak-anak mana? Anak-anak sini, anak-anak. Angkat tangan anak-anak. Saya mau tanya, berapa banyak anak-anak di sini yang mau diberkati oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Yang mau aja. Amin. Haleluya. Amin. Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan? Nanti saya bahas satu persatu. Next slide. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Siapa mau punya cucu? Yang mau punya cucu aja angkat tangan, coba biar Tuhan lihat lu. Salah. Kalau Tuhan lihat hati, biar aku yang lihat ya. Supaya tahu kapan stok khotbahnya deh. Kalau saya datang ke sini ke Rantau Berapa, cuma satu tujuan saya, ya, hanya supaya bisa menolong, melayani Bapak Ibu, supaya percaya Tuhan. Supaya apa? Amin. Melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Berarti kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan, saya mau katakan, pasti diberkati. Gak ada amin ya? Saya tahu apa mau kita. Kita mau duduk-duduk tenang begini tapi diberkati kan? Siapa yang mau duduk-duduk tenang diberkati Tuhan? Coba angkat tangan. Ya ampun. Tuhan dari atas sana bingung lihatnya gitu ya. Sekarang saya mau tanya, di mana tercatat di Alkitab kita duduk-duduk tenang gini diberkati Tuhan? Gak ada, Bu. Sejak dari Adam diciptakan Tuhan, Adam tuh udah disuruh Tuhan apa? Bilang kiri kanan, kerja. Kerja bilang. Kalau Adam kerja, diberkat. Tapi kalau Adam melanggar perintah Tuhan, apa yang terjadi sama Adam? Bilang, dikutuk. Bilang kiri kanannya, dikutuk bilang. Tanya, kamu mau dikutuk? Bilang. Kerja. Karena
Karena kalau ada orang mau duduk tenang dapat berkat Tuhan, saya percaya pasti korupsi. Karena dia cuma duduk tenang, tapi uangnya dah. Siapa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau diberkati, ada dua pilihan. Kalau mau diberkati Tuhan, maka lakukanlah kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau diberkati oleh Tuhan, bebas pilih. Cuma saya khawatir kalau ada kita datang ke gereja ini, tapi bukan karena mau diberkati oleh Tuhan. Jangan-jangan kita sedang mencuri domba. Kita buat orang yang mau percaya sama Tuhan. Udahlah, ngapain percaya kali sama Tuhan? Iblis pun bisa ngasih berkat. Betul apa betul? Buktinya Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis. Kemana? Iblis bawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Lalu iblis tunjukkan segala kemegahan dunia ini. Tuhan Yesus, kalau kamu mau, semua ini kuberikan kepadamu, asalkan kamu menyembah aku, kata iblis. Berarti kalau kita pengen diberkati, ada dua pilihan. Yang pertama, sembahlah Tuhan. Yang kedua, cari sendiri berkatmu. Tapi kalau kita menyembah bukan kepada Tuhan, ikuti terus ceritanya. Apa yang kita dapatkan? Bisa katakan amin? Berapa banyak yang mau menyembah Tuhan? Berapa banyak yang mau bekerja buat Tuhan? Angkat tangan. Berapa banyak yang mau melayani Tuhan? Angkat tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Next slide. Ya. Bagaimana kalau suaminya yang jahat? Iya kan? Karena kita cerita koneksi ilahi membawa berkat yang besar bagi keluarga. Gimana kalau suaminya yang jahat? Gimana kalau istrinya yang jahat? Gimana kalau anaknya yang jahat? Gimana kalau saudara kandung yang jahat? Gimana kalau orang tua atau mertua yang jahat, ya kan? Bilang kiri kanannya, ya kamu jangan ikut-ikutan jahat, bilang. Hilang. Setuju? Yang setuju coba angkat. Gitu. Jadi kalau suamimu yang jahat, jangan ikut jahat, Bu. Pak, kalau istrimu yang jahat, Pak, jangan ikut istrimu jahat. Anak-anak, kalau kau rasa kau kecewa dengan orang tuamu, jangan kau ikuti perbuatan orang tuamu. Kalau kau rasa saudara kandungmu menyakiti hatimu, jangan kau ikuti perbuatan dia. Karena kamu punya pilihan. Udah habis waktuku. Next slide, aku akan cepetin. Ini gambar otaknya. Nah, ya, nih. Kalau ada orang mau nanya, kenapa ada orang jahat? Tergantung isi kepalanya. Ya, nanti yang mau paham benar apa yang saya ajarin ini, ikuti YouTube. Namanya Joseph Sibarani. Dengerin semua di situ. Jadi jangan bingung lihat orang jahat. Kalau lihat orang jahat cuma satu pikirkan, aku nggak mau kayak dia. Katakan amin. Next slide. Next slide. Yes, ini anak-anak. Mana anak-anak? Siapa mau diberkati? Siapa mau bahagia? Siapa mau panjang umur? Siapa mau kerja? Turun tangan kau deh. Siapa mau kerja? Angkat tanganmu. Siapa mau kerja? Oh iya. Baca sama-sama anak-anak. 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next slide. Harus dihabisin Pak, nanti nggak selesai akhirnya. Bapak-bapak ada di sini, bapak-bapak. Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.
Kalau anakmu menyakiti hatimu, jangan ikuti perbuatan anakmu yang menyakiti hatimu. Bapak harus sebagai bapak yang sabar. Ajar anakmu dengan sabar. Karena kalau kita mengajar anak kita dengan sabar, dia bisa merasakan betapa Tuhan di sorga itu punya kesabaran yang gak habis-habisnya buat kita. Katakan amin. Next slide. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, rumah tangga, keluarga harus menjadi tempat perjuangan bapak-bapak. Kalau kita hanya bisa marah, kalau kita hanya bisa kesal dengan anak kita, kalau kita hanya bisa kecewa dengan anak kita, sampai kapanpun Tuhan tidak akan memberkati keluarga kita. Next slide. Yes, apakah bapak-bapak mau tetap sabar dalam mengajar anak-anaknya supaya anak dapat mengalami kasih setia kesabaran Tuhan? Jawab dalam hati. Next slide. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Next slide. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Pak, ini pekerjaan. Maka apa yang saya kerjakan tadi, dari awal saya ajak, siapa yang ciptakan, dari mana tangan, kenapa bisa angkat tangan, itu semua hanya untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan. Langsung slide yang nomor istri-istri itu, 1 Petrus 3, 1-2. Nomor berapa itu? 17. Ya, kan saya merasa udah jauh kali aku datang ke sini. Aku nggak mau datang sia-sia. Aku mau kita pulang dari sini paham, ya. Mana istri-istri angkat tangan? Aku bacakan aja lah, nanti kena marah aku. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Amin. Jadi kalau suamimu mengecewakanmu, jangan ikut perbuatan suamimu yang mengecewakan. Kalau suamimu jahat samamu, jangan balas dengan kejahatan. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan akan memberkati, tunduklah kepada jalan Tuhan. Karena dengan jalan demikian, suamimu pasti berubah. Yang percaya katakan amin. Sedikit aja yang percaya. Terakhir, demikian juga kamu hai suami-suami, tenang bu. Dari tadi kayaknya ibu merasa disalahin terus ya. Kami suami juga salah kok, tenang. Ayat yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka, Pak, sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya mau bilang sama Bapak, setiap perbuatan baik yang Bapak lakukan untuk istri Bapak, itu jauh lebih berharga dari perbuatan baik yang Bapak lakukan untuk istri orang lain, anak orang. Amin. Mana aminnya? Amin. Berapa banyak kita mau hidup takut akan Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Seperti Bapa sayang. Mari kita bangkit berdiri. Demikianlah. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku.
indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang percaya hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang mau percaya rancangan yang terbaik dari Tuhan, haleluya. Yang mau percaya hidupmu dari Tuhan, haleluya. Yang mau percaya Tuhan memberkati kehidupanmu, haleluya. Yang mau percaya Tuhan menyembuhkan segala sakitmu, haleluya. Yang mau percaya Tuhan membela hidupmu, haleluya. Yang mau percaya Tuhan melindungi kehidupanmu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami. Bahkan saat ini aku percaya Engkau adalah Tuhan yang melihat hati kami. Manusia hanya bisa melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati kami. Dan saat ini, kalau hatimu mau, mulai daripada saat ini, engkau mau bergantung dan berharap hanya sama Tuhan saja, maka kamu mau melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memulihkan keadaanmu. Engkau akan dijadikan Tuhan baik-baik saja. Bahkan aku berdoa yang sakit Tuhan sembuh. Aku berdoa engkau mungkin takut akan masa depan anakmu. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anakmu sungguh ada, dijamin oleh Tuhan Yesus. Bahkan mungkin engkau sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau mau hidup mulai saat ini, hiduplah takut akan Tuhan, hidup seturut dengan jalan-jalannya Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu selesai berbicara. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah kecewakan kami, karena kami tahu Tuhan tetap sayang sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan.